Mereka ingin dapat momentum before and after-nya gitu ya. Jadi masih titik nol itu sangat populer bagi netizen ya, bagi warga masyarakat. Jadi kalau ke IKN, sudah ke titik nol belum? Sudah foto di titik nol belum gitu ya. MTQ ini kan berlangsung tanggal 6 sampai 16 September 2024. Upacara pembukaannya di Stadion Gor Kadriuning, Sempaja Samarinda pada tanggal 8 September, insya Allah akan dibuka oleh Presiden Jokowi. Apalagi ini kan momentumnya beda. 2024 itu bagi Kaltim IKN yang akan hadir upacara 17 di IKN, sebulan kemudian perhelatan MTQ, maka semua orang akan mengingat itu sebagai momentum yang untuk mengingat Kaltim yang tidak terpisahkan gitu ya. Menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sosok yang satu ini akan sangat disibukkan dengan berbagai macam acara yang akan diadakan di sana. Di antaranya adalah upacara 17 Agustus nanti yang akan diadakan di IKN dan juga perlombaan MTQ Nasional ke-30 yang akan datang pada September nanti. Siapa nih sosoknya? Yaitu adalah Ibu Sri Wahyuni yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum LPTQ. Mari kita sapa karena beliau sudah berada di samping saya. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Ratu. Aduh, senang banget bisa ketemu Ibu. Alhamdulillah baik. Ibu juga baik ya kabarnya. Alhamdulillah ya? baik Mbak Alhamdulillah Ratu. sekali. Nah Ibu Sri, kan sekarang Ibu Sri itu meski akrab dengan sebutan sekda ya, tak banyak publik yang paham nih apa sih sebenarnya kewenangan maupun kewajiban dari seorang sekda. Jadi Ibu mungkin bisa menjelaskan dulu nih tentang posisi Ibu sebagai sekretaris daerah. Selain sebagai sekretaris daerah ya, saya juga mendapat mandat sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kalimantan Timur. Jadi memang umumnya di daerah, sekretaris daerah itu didapuk juga untuk menjadi Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Kalau tugas-tugas untuk sekretaris daerah ya, sebagaimana ketentuan ya, kita untuk memberikan masukan-masukan, pertimbangan, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, juga dengan non-government seperti itu, menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan, memberikan masukan seperti itu. Waduh, luar biasa. Ini kebayangnya betapa sibuknya Ibu Sri di sini karena juga selain menjadi Sekda Kalimantan Timur, juga menjabat sebagai Ketua Umum LPTQ. Betul, ya. Ya. Okay. Dan itu baru saya menjadi Ketua Umum itu baru tahun lalu ya. Jadi ada transisi dan baru dikukuhkan 2024, baru beberapa minggu yang lalu, tapi kita secara kelembagaan kita sudah bekerja terlebih sejak Kaltim ditetapkan menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-30. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ini juga banyak yang mengatakan bahwa sekretaris daerah adalah orang kedua di sebuah wilayah setelah gubernur, wali kota ataupun bupati. Nah, bagaimana menurut Ibu mengenai hal tersebut? Iya, memang orang kedua atau orang ketiga setelah wakil gubernur ya. Nah, posisi kita memang menjadi pimpinan tertinggi untuk birokrat ASN ya. Jadi untuk ini kan jabatan karir kalau untuk sekretaris daerah. Nah, dalam tugas kedinasan tentu kita berkoordinasi konsultasi dengan pimpinan. Jadi kita ke atas, ke bawah, ke samping juga dengan stakeholders. Oke. Jadi memang seseorang yang memiliki tanggung jawab yang begitu besar sepertinya Ibu saat ini. Apalagi Ibu selain menjadi sekda juga menjadi Ketua Umum LPTQ tadi. Kemudian apakah melanjutkan pendidikan ke STPDN merupakan keinginan Ibu atau orang tua nih? Apa sebenarnya sih cita-citanya Ibu tuh? Saya sebagai putra daerah ya, sejak kecil itu menginginkan hal-hal baru, senang melihat dunia luar ya. Dulu saya melihat teman-teman yang SMP atau SMA itu yang punya kemampuan untuk studinya lanjutnya di Pulau Jawa. Jadi untuk mendekati kampus-kampus yang primadona itu, kampus-kampus nasional itu yang punya peringkat tinggi, mereka udah SMA-nya udah ke Pulau Jawa gitu ya. Nah, sementara kebetulan waktu itu orang tua udah pensiun, kakak saya masih kuliah. Nah, awalnya saya kuliah di Universitas Mula Warman, tapi ketika ada pilihan, saya ingin keluar daerah untuk studi, tapi mencari sekolah yang kedinasan. Nah, jadi ketika pilihannya ada waktu itu namanya APD Nasional, nah saya mencoba lulus, saya tinggalkan
jaket kuning di Unmul ya waktu itu di Samarinda, baru 2 minggu kuliah saya tinggalkan dan ya akhirnya sampai sekarang. Oke. Ya. Itu emang cita-cita mau menjabat di pemerintahan daerah gitu, Bu? Ya, untuk lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri yang sekarang jadi IPDN ya, karirnya kan memang di birokrat pemerintahan ya. Ya itu kita jalani. Memang itu ruang bidang pekerjaan yang harus kita lakukan. Gitu. Pernah terbayang nggak sih Bu waktu masih kecil ingin menjabat sebagai seseorang di pemerintahan daerah? Belum pernah terbayang sih. Emang cita-citanya apa? tiba-tiba mengalir gitu ya. Oke. Dulu seperti anak kecil yang lain ya. Jadi misalnya mau zaman dulu kan kita populer mau menjadi insinyur. Jadi saya pun saya sebenarnya jurusan fisik A1, tapi tidak ngambil ke teknik sipil, ngambilnya ke pertanian karena kan lulusannya jadi insinyur gitu. Iya. Tapi karena dengan saya ingin nambah wawasan, kalau mau sekolah kedinasan ada potensi sekolah keluar dari Pulau Kalimantan dari daerah, tapi di bidang sosial kan ini kan. Tapi setelah saya jalani, ini memang tantangan dan peluangnya luar biasa. Ya, saya jadi banyak mengenal Nusantara, teman dari semua daerah, mengenal daerah lain. Apalagi saya juga sempat wajib militer ya, angkatan pertama. Jadi banyak hal yang membuka wawasan kita ketika kita kembali ke daerah. Itu juga kita jadi lebih punya tantangan peluang untuk membesarkan daerah kita. Menumbuhkan kecintaan bagi daerah juga ya Ibu ya. Apa yang kita dapat dari luar, kenapa tidak kita bisa terapkan di daerah kita gitu. Ibu tadi bilang lulusan dari fisik, maksudnya fisika gitu? Iya. Oke, terus tiba-tiba harus belajar ilmu sosial lagi dong? Betul. Waduh, pintar sekali ya Ibu Sri Wahyuni ini bisa langsung belajar semua halnya. Saya kira semua orang sih bisa mempelajari hal-hal yang baru ya. Tantangan sih tapi pasti ya Bu, karena kan Ya, banyak juga sama. orang yang mungkin kesulitan untuk menyesuaikan diri ya dengan mata pelajaran yang baru. Nah, bagaimana Ibu melihat perkembangan Kaltim nih di masa depan, terutama dengan sekarang adanya IKN, Bu? Iya, dengan hadirnya IKN ini benar-benar membawa perubahan bagi Kaltim ya. IKN ini kan menjadi pusat pertumbuhan baru, center of gravity yang baru untuk Nusantara. Jadi diharapkan dengan hadirnya IKN, wilayah tengah dan wilayah timur Indonesia itu akan lebih berkembang. Jadi ada perimbangan distribusi ekonomi. Nah, ketika survei tahun 2019 ya, ketika Pak Jokowi mengumumkan IKN itu ada di Kalimantan Timur, itu Balikpapan sudah luar biasa perkembangannya. Padahal sebelumnya 2018 akhir ketika Bandara APT Pranoto itu baru dibuka, Bandara Sams Balikpapan itu langsung sepi. 60% penumpangnya itu beralih ke Bandara Samarinda. Oke. Nah, padahal ini bandara baru dibangun dengan fasilitas internasional. Nah, sempat ada keinginan untuk mengurangi penerbangan yang Samarinda. Tapi begitu sekitar 8 bulan, 7 bulan Pak Jokowi menetapkan IKN di Kalimantan Timur, ada yang survei, ada yang melakukan FGD, serangkaian kegiatan, itu roda perekonomian Balikpapan hidup kembali. Bahkan setelah pandemi, awal fase pembangunan IKN, Balikpapan itu menjadi kota MICE dengan tingkat okupansi hotel tertinggi di tanah air. Itu baru Balikpapan. Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi Kaltim, sejak tahun kemarin kita sudah di atas nasional rata-ratanya. Kalau nasional itu pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,6 gitu ya. Tahun lalu kita catat pertumbuhan ekonomi udah 6,2. Di semester awal tahun ini itu udah capai 7,2. Nah, ini kan pasti berdampak dari masifnya pembangunan tahap pertama yang ada di IKN. Dan kita yakin ini bukan hanya Kaltim yang merasakan, karena pasokan logistik yang ke IKN itu tidak hanya dari Kaltim. Bendungan Sepakusmo yang ada di sana itu pasokannya dari Sulawesi, dari Maluku, dari pulau-pulau timur. Jadi ini memang sebuah dinamika bahwa kalau Kaltim menjadi super hub ekonomi dengan hadirnya IKN, ini memang akan menggerakkan pertumbuhan di wilayah tengah dan timur. Jadi Kaltim sekarang sudah jauh lebih berubah ya secara ekonomi gitu ya, dan pertumbuhan yang mengikuti itu
kuliner, akomodasi itu jadi tumbuh pesat gitu. Oke, sekarang pun sudah mulai terlihat ya, Iya. sudah mulai bergerak ke arah itu Betul. juga. Oke, nah mungkin Ibu juga bisa menggambarkan bagaimana sih suasana kemeriahan nanti, terutama saat upacara 17 Agustus akan digelar di IKN tuh Bu. Ya, sebenarnya upacara 17 Agustus ini kan ada di wilayah IKN ya. Tapi kita juga tentu memberikan dukungan sebagai mitra strategisnya OIKN. Kita diberi kesempatan untuk menghadirkan tokoh adat, tokoh agama yang ada di Kalimantan Timur untuk ikut serta dalam upacara 17 Agustus. Kemudian kita juga membantu mengkoordinasi untuk publikasi ya, termasuk nanti agenda penerimaan duplikat bendera pusaka yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kita memang banyak terlibat. Ini bagian dari hal yang tidak terpisahkan dengan Kalimantan Timur ya, untuk kegiatan 17 Agustus di IKN. Oke, mungkin ada lagi yang akan menjadi surprise saat upacara 17 Agustus nanti nih Bu? Atau masih mau di-keep? Ya, kita juga menyiapkan tarian massal yang nanti akan dihadirkan di istana yang baru. Itu juga bagian dari, tidak hanya nanti tarian massalnya bercerita tentang kulturnya Kaltim, tapi Kaltim itu juga seperti Indonesia mini. Jadi berbagai etnik, suasana Nusantara itu juga tergambar di kehidupan masyarakat Kaltim. Kita punya banyak paguyuban ya. Hanya memang nanti penonjolannya lebih kepada budaya yang ada di Kalimantan Timur. Oke, jadi sahabat Liputan 6 tuh bisa terbayangkan ya saat upacara HUT ke-17 Agustus nanti, mohon maaf nih, HUT 17 Agustus nanti ya, itu di Kalimantan Timur akan sangat meriah, apalagi dengan adanya tari-tarian. Dan seperti Ibu katakan ya, ternyata Kalimantan Timur itu adalah Indonesia mini ya Bu ya. Selama ini kan orang bilangnya adalah Jakarta Indonesia mini, tapi ternyata Kalimantan juga Indonesia mini. Nah Ibu juga mungkin bisa sebagai sosok nih yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim. Bisakah Ibu menyampaikan apa saja nih keunggulan dari pariwisata Kaltim selain dari kawasan IKN sendiri, Ibu? Ya, memang yang unik ya dengan hadirnya IKN. Dulu orang datang ke Kaltim mau lihat Sungai Mahakam, susur Sungai Mahakam River Safari ya. Safari Sungai Mahakam sampai ke pedalaman, lihat Museum Mula Warman, lihat orang utan. Tetapi juga yang menarik khususnya bagi yang wisatawan domestik ya, belum ke Kaltim kalau belum lihat meninjau IKN. Jadi sejak ditetapkan sejak penetapan IKN itu sudah ada agen-agen travel yang membuat paket wisata Kaltim IKN khusus melihat itu. Iya, padahal waktu itu belum ada pencanangan apa-apa. Jadi mereka ingin dapat momentum before and after-nya gitu ya. Jadi masih titik nol itu sangat populer bagi netizen ya, bagi warga masyarakat. Jadi kalau ke IKN sudah ke titik nol belum, sudah foto di titik nol belum gitu ya. Nah itu untuk yang wilayah IKN. Nah tentu untuk menunjang IKN, kita berusaha untuk meningkatkan, membenahi destinasi wisata di sekitar. Kaltim ini punya banyak potensi wisata ya, dari yang berbasis alam, budaya maupun buatan. Kalau yang alam kita punya dari yang wisata berbasis hutan sampai yang aktivitas bawah laut. Ya, kita juga punya itu, memang posisinya ada di Kabupaten Berau, Derawan, Maratua, Kepulauan Derawan dan Maratua ini kaya dengan underwater activities-nya di situ. Jadi snorkeling, diving, bisa ketemu dengan manta ray, ketemu dengan whale shark, hiu paus ya, kemudian ubur-ubur yang tidak menyengat. Lalu kalau berbasis hutan kita punya kawasan hutan tropis yang ada jembatan di atas pohon, kemudian juga ada konservasi orang utan, beruang madu, bekantan. Nah, belum lagi dengan budayanya, kita kaya sekali akan budaya ya. Kalimantan Timur itu punya budaya kesultanan, budaya pedalaman dari masyarakat Dayak Banyak sampai budaya pesisir. Jadi untuk terkoneksi dengan IKN, kita juga saat ini sudah mulai tumbuh wisata 3 danau namanya. Jadi Kaltim itu punya danau yang besar. Yang terbesar, danau terbesar di Kaltim, Danau Semayang itu adalah danau terbesar ke-6 di Indonesia. Luasnya 13.000 hektar. Nah, di sekitar danau itu ada pemukiman masyarakat yang akan menjadi desa wisata. Nah, ini salah satu jalan pendekat penghubung dari kawasan 3 danau ini ke IKN ada sekitar 2 jam. Ini potensial nanti juga untuk menjadi destinasi wisata
Jadi warga IKN nanti merasakan alamnya Kaltim itu lewat wisata desa atau desa wisata. Waduh, gitu. lengkap banget ya ternyata Kalimantan Timur tuh Ya. ada untuk wisata lautnya, Ada. wisata hutannya, Betul. kemudian desa wisata juga akan Ya. didirikan nanti di sana ya. Di Sudah sekitar- berkembang beberapa. Oh, sudah berkembang. Kita fasilitasi perahu wisata di mana posisi duduknya kalau tradisional kan masyarakat itu duduk di atas perahu melantai gitu ya. Iya. Tapi kita siapkan perahu wisata dengan seat yang orang duduk nyaman. Jadi lebih privacy, lebih nyaman. Mungkin sekarang sudah ada 10 unit. Nanti akan dikelola oleh operator itu untuk mengunjungi desa-desa wisata, melihat kalau Mbak Ratu ke danau itu seakan-akan di tengah laut. Hamparannya karena begitu luasnya dan bisa bertemu dengan pesut mahakam. Itu hewan yang dilindungi yang ada di Kalimantan Timur. Waduh, kebayang banget. Jadi kepengen Ya. deh jalan-jalan ke sana. Kayak saya belum pernah deh ke Ya Kalimantan boleh Timur. Mbak Ratu mesti ke sana ya. Nanti ajak-ajak ya Bu ya. Oke, Karena saya ya. udah bisa ngebayangin nih kalau misalkan kita ke sana akan melihat pemandangan danaunya yang bagaikan laut, kemudian underwater activity-nya yang begitu Ya. banyak juga ya Ibu ya, melihat whale shark, Ya. manta ray dan Ya. ubur-ubur yang tidak menyengat. Ya. Itu gimana kok? Itu emang spesies khusus di sana? Iya, jadi kalau menurut ceritanya itu memang ubur-ubur purba ya. Oke. Kalau ubur-ubur itu, nah dia mungkin sepertinya dia terjebak dalam satu laguna. Jadi air lautnya tetap masuk, tetapi tidak pure di laut. Jadi ada air tawarnya ya. Oh, kayak payau Ya, gitu jadi ya. mungkin dia berevolusi sudah tidak beracun lagi. Ya. Oke, wonderful Kalimantan Timur, luar biasa sekali. Nah, Ibu juga kalau ada wisatawan nih yang datang ke Samarinda atau Kaltim, kuliner khas apa aja nih yang wajib untuk dicoba? Ya, sekarang ini yang populer ya, yang kekinian kalau ke Kalimantan yang dicari seafoodnya itu khususnya kepiting ya, kepiting lunak tuh. ya kan, itu jadi oleh-oleh. Nah, yang unik juga di Kaltim ya, sekarang setiap daerah sudah mulai menumbuhkan panganan oleh-oleh jadi ciri khasnya. Kita dulu mengenal oleh-oleh khas Kalimantan itu, Kaltim itu hanya amplang, kerupuk ikan gitu ya, keminting, jajanan-jajanan ilat sapi. Nah, tapi sekarang Balikpapan itu misalnya udah dikenal oleh-olehnya dengan kepiting, juga roti mantau. Dan mantau ini sekarang nggak cuma satu, ada bahkan ada pusat oleh-oleh mantau. Jadi kalau mau mantau tuh ada Balikpapan. Bontang itu penghasil empek-empek. Oke. Samarinda itu ada kue bingka, ada amplang gitu ya. Kalau ilat sapi itu ada di Kutai Timur. Jadi ini setiap daerah itu punya ciri khas gitu ya. Coklat juga ada beberapa desa yang kabupaten yang penghasil coklat juga sudah menghasilkan produk olahan yang bisa dibawa untuk oleh-oleh. Nah, kita punya galeri UMKM di Samarinda. Galerinya di Jalan Basuki Rahmat, nah itu mewadahi semua produk-produk UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Oke, jadi nggak cukup nih ya, kayaknya kalau misalkan cuma 3 hari liburan di Kalimantan. Iya. Kayak butuh waktu mungkin sebulan untuk bisa Betul, mencoba untuk semua explore hal di semua sana. ya. Iya, Ya. itu udah kebayang deh, pengen cuti panjang buat pergi ke sana. Ibu, kalau misalkan Kalimantan Timur ini akan menjadi tuan rumah MTQ Iya. Nasional ke-30 ya pada September 2024 nanti. Sudah sejauh mana itu persiapannya? Ya, jadi sejak kita ditetapkan tahun 2022 akhir, 2023 kita sudah membentuk panitia, melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Kemenko PMK, kementerian lain. Kita menyiapkan venue-venue yang ada. Berapa hari yang lalu kita bahkan sudah melaksanakan kegiatan expose dengan semua ketua LPTQ yang ada di tanah air. Jadi kita undang dari 38 provinsi, kita berikan penjelasan kapan waktunya, acaranya apa saja, venue-nya di mana saja. MTQ ini kan berlangsung tanggal 6 sampai 16 September 2024. Upacara pembukaannya di Stadion Gor Kadriuning, Sempaja Samarinda pada tanggal 8 September, insya Allah akan dibuka oleh Presiden Jokowi. Nah, ada 12 venue untuk menjadi tempat utama untuk cabang lomba MTQ. Venue ini menggunakan kantor pemerintah daerah di Provinsi Kaltim, juga menggunakan kampus, ada kampus Unmul, kampus UINSI, juga ada sekolah Aulaman di Samarinda, lalu juga ada auditorium RRI. Jadi kita menggunakan fasilitas yang ada di Kalimantan Timur. Nah,
kita juga sudah menugaskan LO yang dari perangkat daerah untuk berkomunikasi dengan masing-masing delegasi dari seluruh provinsi. Dari 38 provinsi, insya Allah 34 akan mengirimkan kafilah, 4 provinsi yang baru hadir tapi sebagai observer. Ya, mereka hadir sebagai observer dulu, belum untuk sebagai kafilah. Kurang lebih seperti itu. Itu berapa hari ya nanti lombanya? Tanggal 6, tanggal 7 itu masih registrasi, tanggal 8 pembukaan, kemudian tanggal 9 sampai tanggal 14, 5 hari itu lombanya. Kemudian tanggal 15 city tour bagi peserta, dilanjutkan malam harinya udah penutupan. Gitu. Di bulan September nanti ya. 10 hari kita akan kedatangan tamu yang banyak. Wah, 10 hari akan menjadi tuan rumah bagi MTQ Nasional ke-30. Baik, ini apa saja event-event di luar MTQ yang akan digelar juga untuk memeriahkan hajatan nasional ini, Bu? Iya, dalam MTQ itu ada kegiatan side eventnya, rangkaiannya ya. Jadi misalnya ada pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf ini nanti akan diikuti semua kafilah dari 38 provinsi, kemudian juga 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim. Jadi pawainya pawai kendaraan hias. Nah, yang menarik ada 2 daerah menyampaikan nanti pawai ingin membawa Jakarta, katanya membawa 15 artis. Waduh. Dengan juga membawa supporter 1.000 orang. Waduh. Jadi kita juga akan pastikan dengan panitia seperti apa nih mekanismenya. Mungkin tidak di pawai tapi nanti mekanismenya seperti apa ya. Jawa Timur juga kabarnya gitu, mau bawa supporter yang banyak gitu ya. Itu berapa banyak orang tuh nanti, ribuan di Kalimantan. Betul ya. Oke. Itu pawai. Kemudian di luar itu ada kegiatan pameran MTQ. Ini kita siapkan booth-nya gratis untuk semua LPTQ se-Indonesia. Mereka bisa menampilkan sejauh ini bagaimana pembinaan pengembangan Al-Quran yang sudah dilakukan di daerah masing-masing. Nah, selain itu ada pameran halal food. Jadi kita juga mengangkat halal food yang di Kaltim sampai mana, seperti apa perkembangannya, sejauh mana gitu ya. Kita akan tampilkan produk-produk makanan yang sudah berlabel halal. Kemudian ada talk show tentang sertifikasi halal. Juga ada demo untuk mendapatkan proses halal seperti apa ininya. Jadi ini untuk menggugah UMKM juga untuk segera yang belum berlabel halal untuk bisa mendaftarkan diri. Lalu juga ada pameran budaya antar bangsa. Nah, ini awalnya ketika Kementerian Agama akan mengundang narasumber dari Brunei, ketika disampaikan kita menjadi tuan rumah MTQ, mereka bahkan tertarik mau ikut pameran. Waduh. Jadi dari Brunei, dari Sarawak, Sabah. Nah, kita sebutnya ini budaya antar bangsa karena memang ada MTQ Borneo. Tahun lalu tuan rumahnya di Kalimantan Barat. Nah, satu lagi pameran yang juga menarik adalah pameran kaligrafi internasional. Ya, ini kerjasamanya dengan Jakarta Islamic Center ya, pusat pengembangan agama Islam di Jakarta. Jadi akan hadir karya-karya kaligrafi dari 150 seniman dari 50 negara. Nah, juga selain pameran kaligrafi, nanti akan dilaksanakan juga talk show tentang seni kaligrafi, lomba mewarnai kaligrafi, juga ada bengkel kaligrafi. Jadi ini syiar lain yang kita berikan kepada masyarakat tentang Quran. Karena kaligrafi kan juga bagaimana membuat ayat-ayat Al-Quran itu dalam sentuhan yang indah. Dan tentu nanti setiap negara punya ciri khas. Entah itu media kaligrafinya, entah itu ornamennya, itu pasti akan, insya Allah akan seru sekali itu, Mbak Ratu. Aduh, terbayang banget nah keseruannya nanti di Kalimantan Timur ya pada tanggal berapa tadi Ibu? Tanggal Dimulainya? 6 sampai tanggal 16 September. Oke, 6 sampai 16 September 2024 nanti akan diadakan berbagai macam hal ya di Kalimantan Timur. Mulai dari akan ditampilkannya kaligrafi pada saat pamerannya. Kemudian jangan lupa MTQ Nasional ke-30-nya sendiri yang dihadiri oleh banyak sekali supporter nantinya rencananya ya Bu betul. ya. Dan dengan semua orang ini, kira-kira kapasitas yang disiapkan tuh berapa Bu? Ya, sebenarnya untuk kafilah MTQ, pendamping, official ya, itu sekitar 6.900 bilan. Itu di luar yang pameran, di luar supporter tadi ya. Tapi dari sisi akomodasi, ini hanya tinggal beberapa daerah yang belum memastikan akomodasinya. Yang lain sudah memastikan akomodasinya akhirnya terpenuhi, dan kita masih ada beberapa akomodasi yang tersedia. Dan ini non bintang ya, ada guest house,
ada homestay juga, beberapa yang masih tersedia untuk delegasi yang belum menetapkan tempat untuk akomodasi kafilahnya. Oke, ini baru delegasi officialnya 6.500. Dengan pesertanya juga. Oh, dengan pesertanya. Ya. Baik. Tapi kalau dengan penontonnya, supporternya, itu bisa 10-an ribu kali ya lebih. Aduh, mungkin ya Bu ya, kalau perkiraan saya kayaknya sih 15.000 nyampe nggak sih Bu? Bisa ya. Aduh, karena pameran itu kan setiap hari selalu ada kunjungan gitu ya, dari mana-mana. Berarti ini menarik banget ya untuk UMKM ikuti ya Bu ya? Betul. Apalagi kalau yang UMKM bisa ikuti itu apa aja Bu selain dari yang pameran makanan halal ini? Ya, dari sisi kuliner ya, kita juga ada kebijakan bahwa setiap hotel itu juga menyiapkan corner-corner untuk mewadahi produk-produk UMKM. Jadi sehingga pengunjung yang ada di hotel itu dengan mudah bisa mendapatkan oleh-oleh makanan, camilan gitu ya yang khas Kaltim. Selain dengan pusat oleh-oleh sendiri, kita memang dorong UMKM kita untuk menyiapkan, mulai menyiapkan produknya nih. Karena ini bakal datang sekian ribu orang, jangan sampai nanti stoknya nggak cukup ya untuk oleh-oleh dengan kedatangan. Iya nih, yang datang harus bawa tas tambahan. Ya, gitu. Ya. Untuk bawa pulang oleh-oleh dari Kalimantan Timur. Ini UMKM akan banyak sekali ya kesempatan untuk bisa memasarkan produk mereka. Karena ingat, yang akan datang tuh ribuan orang. Kemudian Ibu, ini juga saya ingin menanyakan sih sebenarnya, karena penasaran, apa sih yang menjadi alasan dipilihnya Kalimantan Timur sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-30 pada September 2024 nanti? Sebenarnya kami pernah mengusulkan ya ke Kementerian Agama untuk menjadi tuan rumah MTQ itu pada tahun 2026. Mengapa kita usulkan 2026? Itu bertepatan dengan 50 tahun kembalinya Kaltim sebagai tuan rumah MTQ. Jadi kita pernah jadi tuan rumah MTQ tapi tahun 1976. Ya, saya masih kecil, baru mau masuk SD tuh. Barat tuh belum lahir pasti ya. Ibu emang kelahiran tahun berapa? Ya pokoknya kelihatannya muda banget. Tahun 76 saya baru mau masuk SD gitu ya. Saya kira malah lahirnya 1980-an. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah tidak menunggu 50 tahun, ya kita tentu menerima dengan senang hati ya. Apalagi ini kan momentumnya beda. 2024 itu bagi Kaltim IKN yang akan hadir, upacara 17 di IKN, sebulan kemudian perhelatan MTQ, maka semua orang akan mengingat itu sebagai momentum yang untuk mengingat Kaltim yang tidak terpisahkan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa itu bagi kami. Oke. Terbayang sekali. Anggaplah ya. Mereka yang tidak punya kesempatan untuk menghadiri upacara 17 di IKN, pada saat perhelatan MTQ kan jadi punya kesempatan untuk melihat IKN. Ya. Jadi memang Kaltim dan IKN tuh kayak dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Sangat menyatu gitu ya. Jadi kita melihat ya bahwa sekarang IKN dan Kalimantan Timur adalah koin yang tidak terpisahkan gitu ya. Depan belakang pasti selalu nempel. Oke. Saling kita memberikan pengaruh, bekerja sama, terkait gitu ya. Dan itu menjadi momentum yang sangat menarik sekali ya di saat MTQ Nasional ini. Mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan IKN ke publik. Nah itu caranya seperti apa Ibu nanti? Iya, untuk IKN, kalau peserta kafilah kan pada tanggal 15 itu kita siapkan sebenarnya city tour ya. City Tour ini kan mengenal Samarinda dan sekitarnya sebagai tuan rumah MTQ. Kita siapkan kapal wisata, susur sungai Mahakam, atau mengunjungi pilihannya, atau mengunjungi desa budaya Pampang. Tapi untuk memenuhi keinginan kafilah yang akan berkunjung ke IKN, kita menggandeng juga travel agensi yang ada di Kaltim untuk membuat paket wisata yang ke IKN. Karena perjalanan ke IKN itu juga melewati beberapa destinasi wisata. Sehingga nanti official kafilah mereka bisa berkoordinasi dengan travel agent ini untuk tailor made ya istilahnya. Jadi mereka mendesain sendiri, mereka mau kemana, titiknya kemana saja, kapan waktunya, nanti kita bantu dengan travel agent. Jadi ini memang daya tarik yang tidak bisa kita pungkiri ya. Sekarang orang ke Kaltim,
pasti ke IKN. Orang ke IKN masuknya juga lewat Kaltim gitu kan. Jadi aktivitas yang ada di Kaltim itu pasti sedikit banyak terkait dengan IKN seperti itu. Oke, jadi memang sudah disiapkan ya travel agent untuk memperkenalkan Kalimantan Timur kepada orang-orang yang ingin melihatnya nanti. Dan kita informasikan, kita sampaikan informasi ini di bagian dari buku panduan MTQ. Jadi selama kegiatan MTQ mereka bisa kemana saja, apa saja yang bisa dikunjungin, destinasinya begitu. Dan kita sudah koordinasi juga dengan pihak otorita IKN, mereka sangat welcome, yang penting ada pemberitahuan karena tentu IKN sekarang kan sedang dalam fase awal pembangunan. Jadi kalau ada pemberitahuan akan lebih mudah untuk penerimaan tamunya seperti itu. Oke. Udah terbayang nih nanti bakal banyak sekali orang yang ingin melihat IKN mau foto ya di tempat itu untuk before afternya. Apalagi setelah 17 Agustus kan seperti apa tuh. IKN setelah 17 Agustus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu alasan dibalik penunjukan Provinsi Kalimantan Timur untuk menjadi tuan rumah pada MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 melalui beberapa hal saya kira. Pertama, soal infrastruktur. Saya kira di Provinsi Kalimantan Timur infrastrukturnya sangat memadai. Kemudian dari sisi transportasi maupun akomodasi, saya kira Provinsi Kalimantan Timur juga representatif untuk menjadi tuan rumah event keagamaan terbesar yang akan dilaksanakan ini. Nah, ditambah lagi saya kira hadirnya Ibu Kota Nusantara tentu menjadi penanda atau menjadi spirit bagi kita semua untuk kemudian menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah event 2 tahunan ini. Persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, saya kira sebagaimana kita pahami bahwa Kementerian Agama lebih melakukan persiapan pada sisi softwarenya. Jadi software ini kami maknai dengan persiapan beberapa hal. Pertama tentang kepesertaan, sejauh ini dari sisi kepesertaan sudah melalui verifikasi dan terdaftar sebanyak 2.317 orang yang terdaftar sebagai mengajukan diri untuk menjadi peserta pada MTQ nasional ini. Kemudian pada sisi Dewan Hakim yang menjadi penilai juga kami sudah melakukan beberapa tahapan di dalamnya, termasuk FGD tentang rekrutmen Dewan Hakim yang mana sudah memutuskan sebanyak 147 orang menjadi Dewan Hakim di 8 cabang dan 23 golongan yang akan dipertandingkan pada MTQ nasional nanti. Pada sisi makro ataupun soal, kami juga telah melakukan verifikasi, telah melakukan penyusunan, pembahasan makro, sehingga kemudian menghasilkan sekitar 5.000 soal yang kemudian akan kita input ke dalam aplikasi. Sebagai informasi, pada MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 ini, kami melakukan digitalisasi pada proses penyelenggaraan MTQ ini. Jadi semangat transformasi digital yang menjadi prioritas Kementerian Agama, kemudian diaplikasikan dalam bentuk digitalisasi pada proses penyelenggaraan MTQ nasional ini. Tentu harapan dari Kementerian Agama bagaimana kemudian syiar Al-Quran ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat di Kalimantan Timur. Tentu kita berharap dari event keagamaan ini akan menimbulkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, menimbulkan semangat masyarakat untuk memahami Al-Quran, dan pada akhirnya kita berharap akan terimplementasi nilai-nilai Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mungkin dengan semua kesibukan ini, apakah masih sempat berkumpul dengan keluarga, Bu? Ya, di tengah kesibukan biasanya aktivitas saya berolahraga ya masih ya.
Dulu saya masih bermain tenis, sudah hampir 10 tahun saya nggak main tenis. Terus tiba-tiba kemarin, kan sekarang lagi booming ya, Iya. beginner untuk tenis. Nah, satu saat saya diminta untuk membuka turnamen tenis bagi pemula. Terus saya berpikir, wah kalau saya nanti nggak eksebisi, nggak permainan, masa saya cuma membuka aja. Jadi membangkitkan lagi nih, dulu saya main tenis, akhirnya beli raket lagi, Waduh. coba exercise, dan akhirnya sekarang ya sepanjang nggak ada kegiatan, insya Allah saya main tenis, main tenis meja, sesekali main bulu tangkis. Gitu. Jadi itu- Jadi hobi lagi ya waktu masih muda gitu Iya, ya. jadi memang olahraga itu kan hormon endorfinnya itu membuat energi, memberikan energi baru bagi kita gitu ya. Di kantor gubernur pun setiap Jumat juga kan ada kegiatan senam gitu ya. Kalau tidak ada rapat yang mendesak ya, saya juga bergabung sama staf ya untuk mengisi waktu ya. Oke. Ya. Sesekali kalau masak sih jarang ya, tapi sesekali ya bisa juga sedikit-sedikit ya. Aduh, memang the real working woman seperti inilah sahabat liputan.com ya. Jadi meskipun banyak sekali kesibukan, Ibu masih menyempatkan untuk berolahraga. Ya. Kemudian juga menyempatkan sesekali memasak. Tetap ya Ibu ya. Nah, Ibu saya juga pengen nanya sebenarnya nih. Ya. Ini nih apa ya? Ya, saya juga mau singgung nih, kalau bicara MTQ nih Mbak Ratu, Oke. kita punya maskot. Nah, ini bukan maskot sembarang maskot nih, maskot dari maskot MTQ dia punya nilai. Maskot ini inspirasinya dari anggrek hitam. Oke. Jadi anggrek hitam itu flora endemiknya Kalimantan Timur. Hanya ada di Kalimantan Timur. Nah, anggrek hitam itu hidupnya di hutan, di alam liar. Nah, untuk pengembangan anggrek hitam ini karena dia tanaman yang dilindungi, boleh dengan pola budidaya. Oke. Anggrek hitam itu bukan anggrek yang warna hitam seluruhnya ya, tapi dia 5 kelopaknya itu tetap berwarna hijau seperti ini, tapi di tengah kelopak itu putik bunganya berwarna hitam. Oh, gitu. Nah, jadi disebutlah anggrek hitam. Nah, ini kenapa ada garis-garisnya, ini menggambarkan putik si anggrek hitam itu. Nah, kita menamakan maskot ini si Anggi dan ini si Angga. Si Anggi dan si Angga ini maskot kita di MTQ Nasional 30 di Kaltim. Waduh, saya juga coba lihat ya. Ya. Nih, lucu sekali ya sahabat liputan.com ya. Ini si Anggi dan si Angga yang Iya, terinspirasi betul. dari anggrek hitam. Ya, anggrek hitam. Oke, ya. karena dia punya 5 kelopak nih ya. Ya. Dan yang warna hitamnya ini melambangkan. Putiknya anggrek hitam itu. Oke, wih, lucu banget. Nanti boleh nanti pemeriksa Mbak Ratu juga bisa lihat, dibandingin anggrek hitam sebenarnya dengan ini. Iya, soalnya kok anggrek hitam warnanya hijau gitu Ya. ya. Ternyata karena memang dia daunnya hijau, Betul. tengahnya yang hitam. Ya. Baik, oke deh. Ibu, terima kasih banyak loh Sama-sama. sudah ngobrol dengan saya. Ya. Semoga nanti sukses ya untuk perayaan Amin. 17 Agustusnya dan juga MTQ Nasional Amin. ke-30-nya. Amin. Baik, thank you so much Ibu Sama-sama, sudah hadir. Mbak Ratu, terima Iya. kasih. Baik, itu dia sahabat liputan.com perbincangan seru kita bersama dengan Ibu Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Nantikan perbincangan seru lainnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Kalau begitu saya Ratu Sri Asmir pamit undur diri, sampai jumpa.